Oke teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Banyak banget dari teman-teman yang pada tanya gimana sih cara main trading forex, itu apa sih full, ini itu apa, ajarin dong. Nah, sebenarnya trading forex tuh saya juga masih belajar, belum begitu mahir dalam bertrading, masih ada loss, kadang profit, cuma alhamdulillah bisa dapat profit konsisten. Oke, langsung masuk aja ya. Apa itu forex? Aktivitas pertukaran mata uang asing ini terjadi karena adanya kebutuhan atas penggunaan mata uang asing tersebut. Contoh ya, saat teman-teman sedang berkunjung ke luar negeri, perlu membutuhkan uang sesuai dengan nilai mata uang di negara tersebut untuk melakukan berbagai transaksi. Nah, tapi dalam trading forex itu, selain kebutuhan non-profit seperti di atas, perdagangan forex ini dilakukan beberapa orang untuk kepentingan profit. Rupanya perdagangan forex dapat menghasilkan laba diperoleh dari selisih keuntungan yang diperjualbelikan. Sama halnya seperti teman-teman dagang produk sepatu, tas atau lain-lainnya, dimana teman-teman menggunakan modal 100.000 dan menjualnya itu sekitar 120.000, maka teman-teman untung 20.000. Nah, dalam dunia trading forex pun sama. Yang kita jual belikan itu adalah aset mata uang seperti GBP USD, seperti Euro USD, terus GBP Jepang Yen dan lain-lainnya. Banyak sekali di forex itu, banyak sekali aset mata uangnya. Oke, lanjut. Lalu ada platform itu namanya MetaTrader. Platform itu biasa dipakai untuk para trader dalam melakukan aktivitas perdagangan aset mata uang tersebut. Nah, teman-teman jangan khawatir, platform MetaTrader itu tidak hanya di laptop tapi di HP pun sekarang sudah ada, maka mudah untuk teman-teman akses dan untuk teman-teman belajar itu sangat mudah sekali. Ini contoh platform yang ada di laptop itu seperti ini. Oke, lalu apa saja sih tools trading forex? Yang pertama, teman-teman pasti perlu adanya komputer atau laptop. Jika teman-teman tidak ada, maka teman-teman bisa menggunakan smartphone. Nah, lalu koneksi internet itu teman-teman perlu sekali koneksi internet yang sangat lancar, karena perdagangan aset mata uang itu berjalan setiap menitnya. Jadi jika akses internet kalian tidak cepat, jadi di saat aset mata uang itu ternyata udah naik, tapi koneksi internet teman-teman itu malah tidak lancar, jadi teman-teman gagal untuk mendapatkan profit tersebut, seperti itu. Lalu perlu sekali adanya pengetahuan, kemampuan, dan analisa. Nah, pengetahuan ini teman-teman bisa belajar di Google atau di YouTube. Lalu kemampuan analisa itu seperti teman-teman tuh belajar strategi dalam dunia trading. Itu banyak sekali strateginya, seperti RSI, stochastic oscillator, moving average, dan lain-lainnya tuh banyak sekali. Lalu yang terakhir itu teman-teman perlu adanya modal ya. Modal itu sangat perlu, karena ya memang dalam berdagang kita juga perlu adanya modal. Sama halnya teman-teman mau berjual produk tadi, teman-teman juga perlu modal untuk membeli produknya lalu menjual kembali, itu seperti itu. Nah, broker yang saya pakai itu OctaFX, karena di lain sudah mendapat izin. OctaFX itu mudah sekali digunakan dan bisa dihubungkan dengan aplikasi platform MetaTrader tadi, seperti itu. Lalu ada Finance Freedom Success atau FBS, ada InstaForex, FX Open, dan lain-lain, banyak sekali. Nah, market horse, jam market itu pun di dunia forex itu ada tutupnya, ada bukanya. Pasar forex itu bergerak dan buka 24 jam Senin pukul 4.30 pagi sampai Sabtu setengah 4 pagi, itu waktu bukanya. Namun
pasar uang dunia libur di hari Sabtu dan Minggu dan hari libur internasional seperti tahun baru. Jadi nggak selamanya forex buka ya, kadang forex ada liburnya seperti hari libur internasional dan hari weekend seperti itu. Oke, lalu kita akan mengenal satuan di forex. Sebenarnya satuan di forex itu banyak sekali ya, ada pip, lot, leverage, lalu ada stop loss, limit order, dan lain-lain, banyak sekali. Nah, yang mendasar itu yaitu pip atau point. Pip itu merupakan singkatan dari point in percentage. Pip adalah satuan poin terkecil untuk mewakili perubahan harga dalam trading forex. Oleh karena itu, akumulasi keuntungan dan kerugian selama posisi berjalan mengikuti pergerakan harga dalam forex juga dihitung dalam satuan pip. Secara jamaknya disebut pips. Oke. Mungkin agak bingung ya. Ini saya kasih contoh. Apabila harga Euro USD bergerak dari 1,1403 dan dia naik ke 1.1404, maka akan menjadi pergerakan 1 pip. Nah, seperti itu. Contoh USD chart yaitu 1,0200 dibaca 1 USD untuk 1,0200 chart atau 1 USD per 1,0200 chart. Nah, jika terjadi kenaikan harga menjadi 1,0201, maka terjadi kenaikan 1 pip seperti yang contoh di atas ya, Euro USD sama dia naik menjadi 1 pip. Itu maka kalian untung 1 pip. Jika perdagangan kita mencapai 1,0300, maka kita mendapatkan profit sebesar 100 pip atau profit itu profit yang sangat besar ya guys. Oke, lalu ada satuan di forex ya. Selanjutnya itu ada lot. Lot adalah standar satuan ukuran untuk volume posisi yang merupakan jumlah tetap mata uang dasar di pasar forex. Istilah ini merupakan komponen dan istilah dasar dalam trading forex. Besarnya ukuran lot tersebut akan menentukan ukuran besar kecilnya transaksi yang dapat dilakukan di pasar forex seperti 1 lot, 0,1 lot, 0,01 lot. Nah, jadi dalam trading forex itu bukan seperti binary option ya. Kalau binary option seperti Olim Trade, lalu seperti Binomo itu kan menggunakan dolar. 1 dolar, 2 dolar, 3 dolar, 4 dolar. Namun dalam dunia trading forex itu menggunakan lot. Oke, kita pindah ke samping gambar ini ya. Ada SEO USD atau gold, biasa disebut gold emas. Kita perdagangkan emas. Nah, dalam pasar forex kita menggunakan lot, berbeda dengan binary option seperti Olim Trade, Binomo, lalu dan lain-lainnya lah. Itu kan menggunakan dolar. Kita berdagang langsung menggunakan dolar seperti 1 dolar, 2 dolar, 3 dolar, 4 dolar. Nah, namun dalam forex itu kita menggunakan lot. Lot itu dalam dunia forex itu sebesar 0,2 ya. 0,02 itu sebesar 4 dolar dalam dunia forex. Jadi 0,02 itu 4 dolar yang kita perdagangkan seperti itu. Kalau 0,01 lot itu 2 dolar yang kita perdagangkan seperti itu. Oke, kita lanjut. Ada spread. Spread adalah selisih antara harga jual bid dan nilai beli atau quotes sell dan quotes buy. Spread merupakan penghasilan yang dilakukan oleh broker saat melakukan sell. Umumnya spread akan dikenakan 2 hingga puluhan poin tergantung dari pair yang digunakan. Contoh ya, di samping ada GBP USD itu ada sebarannya 10, lalu USD Jepang Yen itu sebarannya 14, dan USD CHF itu sebarannya 11. Nah, itu merupakan spread ya. Lalu gimana sih melihat spreadnya? Nah, ini kita buka chart. Nah, di samping gambar itu sebelah kanan ada gambar chart. Nah, itu yang ada anak panahnya itu kan saya kasih tanda di bawah itu warna merah dan biru, itu merupakan spread, jarak antara merah dan biru. Seperti itu spread. Selisih antara harga jual dan harga beli, seperti itu. Oke, lanjut. Lalu ada buy dan sell. Perlu diketahui, buy adalah kondisi di mana Anda membeli mata uang di bagian depan dan menjual mata uang di bagian belakang.
Sedangkan sell adalah kondisi di mana Anda menjual mata uang depan dan membeli yang di belakang. Oke, pusing ya. Ini lebih mudahnya seperti ini. Kita ambil contoh GBP USD sebagai currency pair. Ketika trader memutuskan untuk melakukan buy, maka trader tersebut akan membeli GBP dan menjual USD. Sebaliknya, jika sell dipilih, maka sang trader pun akan membeli USD dan menjualnya di GBP dalam setiap transaksi yang dilakukan. Seperti itu. Lalu dalam dunia trading itu ada resikonya nggak? Tentu ada resikonya. Tapi dalam resiko itu ada manajemen resiko ya. Ada cut loss, switching, hedging, locking, atau averaging. Kalau saya sendiri menggunakan manajemen resiko cut loss. Oke, sekarang kita bahas cut loss. Cut loss adalah suatu cara untuk mencegah agar kerugian tidak membengkak, sedangkan konkretnya cut loss dilakukan dengan menutup operasi baik jual maupun beli dalam kondisi rugi. Jadi seperti ini. Teman-teman membeli Euro USD buy. Nah, namun ternyata bukannya naik, malah Euro USD itu turun. Nah, maka teman-teman bisa melakukan cut loss. Oke. Stop. Tapi cut loss itu memiliki target. Teman-teman mau cut loss di $5, $4, atau $6 seperti itu. Jadi teman-teman nggak baru turun $1 udah di cut loss, baru turun $2 udah di cut loss. Jadi teman-teman nggak punya jadi teman-teman tuh malah merasa aduh kok malah turun terus, jadi kemungkinan mungkin akan turun sampai $1 atau $2, mungkin nanti setelah itu naik. Namun setelah turun sampai $4 atau $5 sesuai cut loss yang teman-teman targetkan ya. Jadi setiap perdagangan tuh teman-teman siap untuk kehilangan $5 seperti itu. Jadi $5 langsung cut loss seperti itu. Oke. Kalau saya sendiri cut loss itu di sekitar $5 karena sudah $5 kemungkinan untuk naiknya itu lumayan sulit ya menurut saya sih, seperti itu. Cut loss biasa saya gunakan dalam manajemen risiko saya. Lalu ada switching. Switching itu berdasarkan arti kata mengganti dalam dunia trading. Switching adalah saat Anda melakukan pergantian arah dan mulai menutup posisi yang merugi dan selanjutnya membuka posisi baru yang berlawanan dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan dari tindakan yang dilakukan. Oke, contoh open buy GBP USD 1,8550 sebesar 1 lot. Setelah harga bergerak menjadi GBP USD 18540, itu kan malah turun ya. Kita likuidasi posisi tersebut, close sell. Dan di saat itu kita mengambil posisi sell 1 lot. Jadi setelah kita buy ternyata turun sampai $5. Nah, manajemen resikonya kita langsung sell mengikuti arah harga sebanyak $1 seperti itu. Tapi saya tidak menggunakan switching ya. Lalu ada hedging atau locking. Locking atau hedging adalah strategi mengunci atau mengamankan kerugian. Contohnya seperti locking saat posisi sudah profit, namun kita tidak mau close profit ya, atau take profit ya, TP ya. Namun di samping itu kita juga tidak mau kehilangan kesempatan juga di posisi berlawanan, sehingga kita entry lagi di posisi yang berlawanan. Jadi ketika Anda buy ternyata memang profit, nah setelah sampai mungkin profit sampai $5, tapi teman-teman tidak mengambil profit tersebut ya, tapi malah teman-teman menambah open posisi sell. Nah, jadi pemikirannya akan jika buy dapat untung, turun juga dapat untung, seperti itu. Nah, namun ya, ini merupakan pisau bermata dua. Selain bisa menjadi strategi yang jitu, bisa juga sebagai senjata yang membunuh trader itu sendiri. Gimana maksudnya? Maksudnya adalah ketika kalian buy, nah ternyata memang profit dan kalian sell,
Nah, malah ternyata tetap naik, maka sell itu malah rugi kan. Yang kalian posisi sell malah rugi. Jadi keuntungan kalian malah bukannya profit, malah berkurang. Karena yang buy tadi profit, tapi setelah kalian open posisi sell ternyata rugi. Jadi profit kalian tuh berkurang seperti itu. Lalu ada averaging. Strategi averaging adalah praktik entry searah dengan berkali-kali open posisi. Artinya trader mengulang posisi berulang-ulang kali ke satu arah saja hingga terbentuk profit. Contoh seperti ini teman-teman. Ketika kalian buy, ternyata 10 menit kemudian sampai ke $5 rugi. Nah, teman-teman open buy lagi. Seperti itu. Open buy lagi berharap akan profit. Nah, tapi ternyata masih rugi lagi sampai $5 lagi. Nah, itu akan menambah kerugian kalian seperti itu. Lebih baik menggunakan cut loss seperti saya tadi seperti itu. Jadi $5 cut loss, kita cari perdagangan lainnya di aset mata uang lainnya, kita coba berdagang di situ seperti itu. Nah, lalu dalam dunia forex itu ada namanya analisa ya. Jadi nggak sembarang tebak-tebakan harga perkiraan ini akan naik nih, ini akan turun nih. Nggak seperti itu teman-teman. Itu ibaratnya gambling, seperti judi. Anda tidak memiliki kemampuan analisa yang baik, maka dalam open posisi itu kalian malah menggunakan perkiraan, tebak-tebakan seperti itu. Itu merupakan seperti judi ya. Jadi tidak recommended banget kalau kalian melakukan seperti itu. Makanya perlu adanya analisa fundamental dan analisa teknikal. Apa sih analisa fundamental itu? Itu suatu metode analisis yang dilakukan pada suatu pasangan mata uang yang didasarkan pada faktor-faktor ekonomi negara dengan mata uang tersebut. Contoh USD Jepang Yen. Berarti kita mencari berita apakah dalam USD dan Jepang Yen itu sedang ada pembangunan atau sedang ada krisis ekonomi atau dan lain-lainnya seperti itu. Jadi itu akan mempengaruhi aset mata uang tersebut seperti itu. Nah, teman-teman nggak usah khawatir, dalam analisa fundamental itu biasanya sudah ada pada broker ya, seperti OctaFX kadang memberikan news mengenai aset mata uang yang sedang terjadi seperti itu. Lalu ada analisa teknikal. Analisa teknikal itu suatu upaya yang dilakukan untuk memprediksi arah pergerakan harga pada suatu pasangan mata uang dengan mempelajari data historis atau masa lalu dari mata uang tersebut yang kemudian dianalisis menggunakan alat teknis maupun rumus matematis. Apa sih itu analisa teknikal? Simpelnya itu seperti ini. Kita menggunakan namanya strategi analisa. Strategi analisa itu banyak sekali. Contohnya seperti RSI, lalu ada stochastic oscillator, lalu ada moving average, dan lain-lainnya itu banyak sekali ya. Jadi teman-teman tinggal mempelajari mau menggunakan strategi apa dalam analisa teknikal tersebut. Seperti itu. Nanti saya buatkan contoh analisa teknikalnya ya. Karena saya juga masih belajar, jadi saya tidak menggurui, namun saya memberikan informasi saja mengenai trading forex seperti itu. Lalu ada jenis tren forex ya. Tren dalam forex itu ada tren naik, tren turun, dan tren tidak cenderung naik dan tidak cenderung turun, atau trennya biasa saya sebut sideways. Tren naik biasa disebut bullish dan tren turun biasa disebut bearish. Kalau bullish itu adalah satu istilah yang menerangkan tentang pergerakan harga aset atau indeks yang bergerak naik ke atas. Contoh seperti gambar di samping. Lalu ada tren turun, ialah pergerakan indeks aset ke bawah atau cenderung mengalami pelemahan. Contoh seperti gambar di samping. Lalu ada tren sideways atau tren mendatar ya. Kondisi pasar yang datar dan cenderung penuh keraguan. Hal ini disebabkan oleh faktor bullish dan bearish yang sama-sama kuat. Jadi tidak naik juga tidak turun, seperti itu. Contoh
seperti gambar di bawah. Oke, lalu ada take profit. Apa sih itu take profit? Take profit itu jenis limit order yang menentukan harga pasti untuk menutup posisi terbuka untuk mendapatkan keuntungan. Jika harga sekuritas tidak mencapai batas harga, order take profit tidak terisi. Oke, contoh ya, ini gambar transaksi saya dalam USD CHF dan USD CAD. Itu saya membuka perdagangan sell sebesar 0,02 lot dan USD CAD sebesar 0,02 lot. Nah, USD CHF itu dari 0,91737 dia turun menjadi 0,91591. Itu berarti berapa pip itu ya? Dari 73 turun ke 59. Berapa pip itu? Ya, coba dihitung lah ya. Itu saya mendapat profit sebesar $3. Nah, lalu apa itu take profit? Take profit itu apakah saya cukup dengan profit $3 tersebut? Apa mau tetap hold atau menahan USD CHF saya sampai menyentuh profit $5? Namun kita harus menggunakan analisa lagi, apakah benar akan menuju ke $5 profit atau malah turun menjadi $1. Nah, maka dari itu perlu adanya take profit. Kalau ini biasanya saya tetap menahan sampai ke $4. Jadi profit yang saya targetkan itu $4, seperti itu. Oke, thank you. Oke teman-teman, karena sudah selesai ya penjelasan mengenai basic trading, saya juga masih belajar. Nah, yang perlu teman-teman tanamkan dalam mindset teman-teman itu, trading forex itu jangan berpikir untuk cepat kaya. Karena teman-teman kalau berpikir untuk cepat kaya, teman-teman membuka lot besar sampai 0,10 lot, memang untungnya besar, namun kerugiannya juga besar. Maka dari itu kalau modal teman-teman di bawah 1 juta, itu teman-teman lebih baik menggunakan manajemen keuangan. Teman-teman itu membuka open posisi sebesar 0,01 lot saja, seperti itu. Kayak saya saja membuka open posisi itu sebesar 0,02 lot, seperti itu. Karena ya itu harus pinter memani manajemen, seperti itu. Oke teman-teman, thank you.